Ilmu yang berkah bermanfaat itu sifatnya namanya berkah. Berkah itu tidak kudu banyak. Berkah itu kalau sedikit bakal jadi banyak. Sesuatu yang dipelajari, tapi yang dipelajari itu dapat keberkahan dari Allah, maka yang dipelajari itu jadi besar, jadi agung. Ya, ulama mengatakan habbah idza barakal maula tulaqqihu. Satu biji padi itu kalau dapat keberkahan dari Allah, mengalahkan ribuan padi yang lain. Mengalahkan ribuan padi yang lain. Kenapa? Karena dapat keberkahan dari Allah. Sesuatu kalau dapat keberkahan dari Allah, tidak nunggu banyak. Apapun itu, amal, ilmu, akhlak, itu kalau dapat keberkahan dari Allah, jadi besar, jadi agung, timbangannya besar di sisi Allah, makbul, diterima sama Allah. Sesuatu amal yang diterima oleh Allah akan jadi besar, tidak ada yang sedikit, tidak ada yang kecil. Tapi kalau orang ilmunya banyak, amalnya banyak, tidak diberkahi oleh Allah, berarti ilmu dan amalnya ditolak oleh Allah. Tidak diterima. Satu amal yang tidak diterima, ilmu yang tidak diterima oleh Allah, walaupun sepenuh lautan, maka tidak akan bermanfaat oleh sang pemilik. Tidak ada guna. Maka mudah-mudahan jangan lupa kita duduk di sini selalu kita niat untuk dapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Sebagaimana sang muassis. Jadi kita niatkan sebagaimana niatnya dulu bagaimana sang pendiri madrasah ini. Ya, sekarang dipegang oleh Kiai Abdul Razak sama Kiai Abdul Mu'id. Bagaimana pendahulunya Kiai Ahmad Umar sampai kepada guru masyayikh mereka, sampai kepada bersambung kepada Rasulullah SAW. Mereka memiliki niat-niat yang istimewa, memiliki dasar yang kuat, makanya diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita kepingin sebagaimana dulu pendiri majelis madrasah ini mendapatkan keberkahan dari Allah, kita ini kepingin dari anak muridnya dapat berkah semua. Ya, jadi intinya itu mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Alhamdulillah, ikhwan, teman-teman semuanya, tidak ada nasihat yang bisa Al-Fakir sampaikan di sini. Tidak ada pesan yang bisa kita sampaikan di tempat ini, terkecuali pesan ini juga bermanfaat buat Al-Fakir sendiri. Ya, pesan ini juga saya tujukan untuk diri saya sendiri. Apa yang bisa kita sampaikan di tempat ini, bahwasanya ikhwan, teman-teman semua, ketika kita ini mencari sesuatu yang paling berharga yang ada di langit di bumi, kita ini sedang mencari sesuatu yang paling mahal di atas langit dan bumi. Apa itu? Ilmu. Ilmu itu milik Allah yang paling berharga. Saking berharganya, Allah menyandarkan dirinya dengan Alim, Zat yang maha mengetahui. Allah mendirikan sifatnya dengan sifat Alimun, ilmun. Zatnya, sifatnya maha mengetahui. Karena apa? Karena ilmu itu sesuatu yang paling mahal di sisi Allah. Karena saking mahalnya, Allah tidak sembarangan berikan ilmu tadi kepada semua hamba. Allah pilih. Ada riwayat yang menyebutkan, Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Wa innama yu'til ilma liman yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan kenikmatan, kekayaan, harta, perhiasan dunia ini kepada siapa yang ia mau. Baik orang tadi orang yang disenangi, dicintai oleh Allah, ataupun orang yang dibenci sekaligus oleh Allah, itu diberikan dunia. Apa? Mobil, rumah, harta, kesenangan. Ini Allah berikan kepada siapapun dari hambanya. Baik orang tadi dicintai atau bahkan orang yang dibenci. Coba lihat. Orang kafir dikasih tidak mobil? Lebih banyak dari kita. Orang kafir dikasih tidak rumah? Lebih kaya dari kita. Orang kafir dikasih harta tidak? 7 turunan tidak habis harta. Dunia kita pun diberi. Di sini satu pelajaran buat kita. Apa yang Allah berikan kepada siapa yang dia mau, tanpa Allah Ta'ala memikir ini orang yang dia cintai, tanpa Allah memilih ini orang yang saya cintai, orang yang saya benci, berarti yang diberikan itu ada nilainya. Berarti yang diberikan itu punya nilai enggak? Kecil, tidak ada nilai. Ya, kita kalau lewat depan rumah kita ada pengemis minta, di kantong kita ada yang warnanya merah, biru, abu-abu. Nah, yang dikasihkan yang warna apa? Merah apa biru? Abu-abu. Berarti kita sama. Abu-abu ya, 2000 saja. Ya kan?
Kenapa? Ini orang kita tidak kenal, kita kasih saja. Ya toh? Walau ada ikatan batin kita dengan dia, kita cinta sama dia, enggak, kita kasih Tuhan. Ya. Enggak lama ada kita datang, Mbak, Kak, bagi dong. Minta dibagi. Yang keluar yang merah, yang biru atau yang abu-abu lagi? Ada kita yang minta, kita kasih. Ada kita itu kan orang yang kita cintai ya, dekat dengan kita. Itu yang kita keluarkan yang abu-abu, yang biru atau yang merah? Yakin saya yang abu-abu lagi. Dan kita minta jawab, gak usah banyak-banyak, bodoh, kebanyakan jajan, kan gitu. Loh, Ustaz kok sama? Orang yang tidak kita kenal dengan orang yang kita cintai, kok kita beri dengan nilai yang sama? Ini menunjukkan apa? Bahwa yang kita berikan itu kecil nilainya di mata kita, di mata kita. Sehingga apa? Kita akan berikan kepada siapa saja yang kita mau. Entah itu orang yang tidak kita kenal, apapun ataupun orang yang kita kenal, ada kita sendiri. Kenapa? Yang abu-abu itu kecil di mata kita, tidak ada nilainya. Tapi yang biru sama yang merah khusus, kita akan berikan kepada orang khusus. Nah, begitu pula Allah. Dunia ini tidak ada nilai di mata Allah. Makanya orang kafir dikasih, orang Islam dikasih. Jadi kita itu patokannya bukan harta dunia. Makanya kalian mencari ilmu, jangan sekali-kali niat cari ilmu untuk dapat dunia. Maka kalian akan jatuh di mata Allah. Jangan sekali-kali cari dunia, besok saat saya pengen besok jadi orang kaya, rumah saya banyak, mobil saya banyak, saya dihormati orang, jabatan saya tinggi. Jangan buang niat seperti itu, atau nanti kita akan jatuh di mata Allah. Karena yang kita cari itu tidak ada nilainya di mata Allah. Yang kita cita-citakan itu tidak ada nilainya di mata Allah. Dunia itu kecil, tidak ada harganya. Sejak Allah ciptakan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patokan orang sukses bukan karena banyak harta, karena harta itu tidak punya nilai di sisi Allah. Kalau patokan orang sukses itu karena banyak hartanya, orang kafir paling mulia di sisi Allah, karena mereka paling banyak hartanya. Tapi bukan di situ patokannya. Nah, riwayat berikutnya mengatakan apa? Wa innama yu'til ilma liman yuhib. Hanya saja Allah Ta'ala itu memberikan ilmunya khusus buat orang-orang yang dicintainya saja. Nah, kalau ilmu Allah tidak akan berikan kepada sembarangan orang. Kalau dunia Allah berikan kepada siapapun. Fir'aun Qarun itu paling kaya, dibenci sama Allah, ya. Tapi kalau ilmu, wa innama yu'til ilma liman yuhib. Tapi ilmu, karena ilmu ini bernilai di sisi Allah dan amat berharga, maka Allah tidak mungkin berikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang yang dicintai sama Allah yang diberikan ilmu. Makanya Nabi mengatakan, bagaimana kalau Allah Ta'ala menghendaki kebaikan dalam diri seorang hamba? Bagaimana itu hadisnya? Yufaqihu man aradallahu bihi khairan yufaqihu. Barang siapa yang dikehendaki orang tadi kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Kenapa? Ini bagian dari hal yang dicintai Allah. Ilmu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka kalian ini pencari barang yang paling berharga milik Allah. Kalian ini mencari hal yang paling mahal, bukan sembarangan. Makanya kedudukan kalian ini mulia di sisi Allah. Nah, yang kalian cari ini hal yang paling mahal punyanya Allah. Sesuatu yang kita cari dari seseorang, sedangkan sesuatu itu adalah milik yang paling berharga milik orang itu, kira-kira bagaimana nih cara kita mengambilnya? Ya, kita ini mengambil bolpen yang ada di kantongnya Pak Kepala Sekolah. Ini bagaimana caranya? Itu paling berharga itu bolpennya. Itu oleh-oleh dari Pak Yai waktu haji. Misal. Kira-kira gimana kita mengambil bolpennya ini? Caranya ngerebut, ngerampas, atau dengan cara yang baik? Nah, kalau caranya baik, sopan, diberikan enggak? Tapi kalau caranya rampas, dipukul enggak? Begitulah ilmu. Ketika Allah sudah memberikan taufik hidayah kepada kita, dijadikan kita ini para pencari ilmu, maka di situ jangan lupa kita harus tahu caranya bagaimana kita ini untuk dapat ilmu itu tadi. Bukan kepada ilmunya itu sendiri, tapi bagaimana caranya kita mengambil ilmu itu tadi. Karena caranya dalam mengambil ilmu itulah yang menentukan suksesnya kita, berkahnya kita besok di kemudian hari. Bukan pada ilmunya, caranya. Bagaimana caranya? Alias ada.
Ketika kita beradab benar saat kita mencari ilmu, di situ akan menentukan sukses hendaknya kita di kemudian hari. Berhasil tidak berkahnya ndak ilmu kita ketika titik awal kita mau mengambil ilmu tadi, kita menjalankan adab-adabnya sang pencari ilmu. Jadi ikhwan rahimakumullah, teman-teman, kalau ilmu itu banyak ya. Kita mau belajar ilmu dari mana bisa? Dari pondok majelis ya, kita pelajari setahun, 2 tahun, 3 tahun, selesai 4 tahun bisa. Tapi yang jadi pertanyaan, berkah enggak ilmu yang dipelajari? Itu ilmu manfaat enggak? Besok ilmunya jadi penolong dia di hari kiamat enggak? Itu ilmu bisa bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan masyarakat enggak? Itu dari mana kita tahu? Dari titik awal, bagaimana proses dia itu mencari ilmunya. Makanya di sini hadirin yang dimuliakan Allah, ulama banyak menerangkan pentingnya adab bagi seorang pencari ilmu. Supaya apa? Supaya ilmunya nanti karena banyak orang yang belajar, banyak orang yang pintar, tapi prosesnya tidak sesuai dengan caranya, maka ilmunya tidak berkah, tidak bermanfaat. Akhirnya ilmunya tadi membawa dia masuk ke dalam kerugian, masuk ke dalam neraka pada akhirnya. Ya loh, bila kita kepingin prosesnya kita ini bagaimana adabnya. Jadi ilmu itu penting, tapi adab dalam mencari ilmu itu yang pertama lebih diutamakan. Nabi mengatakan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang kok ilmunya tambah banyak, setiap hari belajar, setiap waktu mengkaji ilmu, setiap waktu bertambah kepahamannya, walam yazdad hudan, tak nambah hidayahnya, tak tambah kebaikannya, orang ini lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang ini tidak dekat dengan Allah, tapi semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min. Nah, ini pentingnya adab nomor satu, nomor wahid. Ya, ulama mengatakan bagaimana? Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Jadi beliau pernah mengatakan bagaimana? Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna min katsirin minal ilmi. Bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan bagaimana? Nahnu, kami ini adalah satu kaum yang mana kami ini ilal adabi, kepada adab walaupun sedikit, ahwaju minna, lebih kami butuhkan adab yang sedikit tadi, min katsirin minal ilmi, daripada kami punya banyak ilmu tapi kami tidak punya adab. Kami punya adab yang sedikit itu lebih kami butuhkan daripada kami punya banyak ilmu tapi tidak ada adabnya. Ini bagaimana kaum orang-orang yang soleh itu mendasari ilmunya dengan adab. Bahkan ada di antara mereka yang mewasiatkan kepada anak-anaknya. Kalau tidak salah ini maksudnya Luqmanul Hakim atau yang lainnya. Mereka mengatakan bagaimana? Ya bunayya, wahai putraku, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya baban minal ilmi. Coba lihat bagaimana ulama mewasiatkan kepada putra-putranya. Wahai putraku, engkau itu kalau belajar satu bab saja tentang adab, itu jauh lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada engkau belajar 70 bab ilmu tapi engkau tidak mengerti adabnya. Jadi adab ini nomor wahid, nomor satu, ya. Jadi kita betul cerdas itu butuh, ya, kecerdasan itu kita butuhkan, kepahaman itu kita butuhkan, tapi adab itu yang mengiringi kecerdasan tadi. Adab itu yang mengiringi kecerdasan tadi. Ulama mengatakan bagaimana? Idza jama'al muallim salatan tammatin ni'matu biha 'alal muta'allim. Kalau sudah seorang guru pendidik terkumpul di dalam dirinya 3 perkara, maka sempurna banget nikmat yang Allah berikan kepada murid-muridnya. Ya. Apa itu? Pertama, as-sabr, guru yang punya sifat penyabar. Kalau kalian sudah punya guru yang sabar, jangan digoda. Hari ini ulangan, Ustaz ada 4 ulangan, besok saja minggu depan. Ya. Ini gurunya sudah sabar, jangan dikomplain.
nurut saja. Sering ya? Alhamdulillah. Loh, gurunya baru jadi hari ini. Loh, belum apa-apa sudah loh. Nah, wattawadu, guru yang punya sifat rendah hati. Wa husnul khuluq, dan guru yang punya budi pekerti yang baik. Kenapa? Karena guru yang punya budi pekerti yang baik akan mewariskan budinya kepada muridnya tanpa disadari. Ya, sebaliknya guru yang budi pekertinya tidak baik akan mewariskan sifat jeleknya kepada sang murid tanpa disadari. Jadi kalau kalian sudah dapat guru-guru yang seperti Masya Allah ini, dipegang betul-betul, yang ada dijaga betul-betul, ya, jangan disia-siakan. Sudah sabar, tawadhu, baik akhlaknya, pakai digoda lagi, ya, jangan suka goda Pak Kiai aku, ya, jangan suka digoda, betul, betul ya, kawan suka goda ya. Kemudian sebaliknya, idza jama'al muta'allimu thalathan tammatin ni'matu biha 'alal mu'allim. Kalau dalam diri seorang murid terkumpul 3 sifat ini, alangkah beruntungnya sang guru tidak capek-capek didik anak ini sudah cepat jadi orang besar. Ya. Apa itu 3 ini? Coba lihat ada tidak dalam diri kita. Pertama, al-aqlu, dia punya akal. Ya, al-aqlu, berakal, cekatan, cerdas, dengan isyarat sudah paham. Itu namanya al-aqlu. Gurunya masuk, dilihat sudah. Itu namanya al-aqlu, cekatan. Bahasa Jawanya apa? Hah? Cepat, sigap. Itu al-aqlu. Ya, dengan isyarat sudah paham. Jangan gurunya masuk, bukunya masih ke sana sini. Ayo anak-anak cepat. Ini namanya nggak aklu, nggak berakal. Ya. Jadi kita ini harus cepat, instingnya harus kuat, akalnya ini harus bisa membaca keadaan. Itu beruntung guru kalau sudah punya murid, akalnya hebat, akalnya baik. Ya. Yang kedua, wal adab. Murid kalau sudah beradab, alangkah beruntung sang guru, alangkah beruntung sang gurunya. Tak capek mendidik. Ya, kalau muridnya belum beradab, ya gurunya harus khususnya dowo. Berat perjuangan sang guru kalau muridnya itu belum beradab. Tapi kalau muridnya sudah bisa noto dirinya, beruntung itu sang guru. Terakhir, wa husnul faham, baiknya pemahaman sang murid itu sangat membawa keberuntungan buat sang guru. Nah, dari sini kita ambil kembali adab. Bagaimana adab itu? Jadi kita ini mencari ilmu, ikhwan, teman-teman semua, jangan lupa adab itu perkara yang penting. Adab itu perkara yang penting. Kan sering sudah kita didengarkan itu. Nasihat guru kita sudah sering dibawakan. Nah, buat pencari ilmu ini bagaimana adabnya? Buat pencari ilmu ini bagaimana adabnya? Sebetulnya ada 2 adab buat para pencari ilmu. Buat kita ini pencari ilmu itu ada 2 adabnya. Adab ke dalam dan adab keluar. Adab ke dalam itu bagaimana? Adab kepribadian seorang murid, kode etik seorang murid itu bagaimana? Dan adab keluar itu adab kepada siapa dia menimba ilmu tadi. Jadi ada 2 adab. Kalau pembahasan di majelis ini mungkin nggak bisa semuanya kita bahas, tapi kita akan cuplikan sedikit ya Ustaz, tidak apa-apa. Sedikit kita cuplikan. Masih semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, adab itu penting. Bagaimana itu? Adab buat pencari ilmu itu. Kita bahas yang adab ke dalam dulu. Setiap pencari ilmu itu dituntut melaksanakan adabnya sebagai pencari ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang didapat tadi, ilmu yang membawa sekali lagi keberkahan. Ulama menyebutkan adab sang pencari ilmu itu yang pertama, yaitu apa? Taharatul qalbi wa takhalli 'anil mukhalafah. Mencari ilmu itu adabnya pertama, karena ingat yang kita cari ini satu yang paling mulia. Maka adabnya orang yang mencari hal yang mulia apa? Taharatul
qalbi. Apa itu taharatul qalbi? Bersih hati, ya. Jangan suka iri sama temannya, sikut-sikutan sama temannya, kerup-kerupan sama temannya, boikot-boikotan, iri sama si pula, tak boleh. Ya, hati ini kalau mau cari ilmu harus dibersihkan. Hati ini untuk mencari ilmu harus disuci. Ulama mengatakan yang bagi lil muta'allim an yutahhira qalbahu minal adnas. Sudah seharusnya orang yang mencari ilmu itu dia mensucikan hatinya dari kotoran-kotorannya. Kotoran hati itu macam-macam. Ada iri, dengki, ya. Ada sombong, merasa dia sudah paling pinter, kemudian nyepelekan temannya yang isi loading, ya, loading, sweat, nah nggak boleh itu. Itu juga penyakit hati. Dibantu temannya yang loading itu, dibantu biar cepat, ya. Jangan merasa lebih pintar dari temannya, ya. Itu juga harus dibersihkan dari hati kita. Kenapa ini? Macam-macamnya kotoran hati ini harus dibersihkan saat kita mencari ilmu. Untuk apa? Liyasruha liqabulil ilmi wa hifdhihi wastifmari. Agar supaya hati orang tadi menjadi wadah tempat yang siap dan layak untuk bisa menerima cahaya ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, bukan nurun niru loh ya. Terus dipakai Ustaz, katanya Ustaz Abdullah, ilmu nurun. Jadi kalau ulangan boleh nurun, bukan gitu. Nurun itu cahaya. Ya. Ada ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Lah, cahaya itu dimasukkan tempatnya di hati, bukan sekedar yang dihafalkan. Nah, dengan bersihnya hati, itu hati siap untuk masuk ilmu, siap menerima ilmu, siap menghafalkan ilmu, dan siap ilmu yang didapat tadi berbuah, ada hasilnya. Kenapa? Hatinya sudah siap. Seperti kalian ini punya wadah, kayak punya gelas, ya. Orang itu kalau wadahnya bersih, gelasnya bersih, diisi macam-macam enggak? Air putih masuk, teh masuk, susu pun juga masuk. Kenapa? Wadahnya bersih. Begitu pula hati kita. Hati ini tempat yang menerima ilmu. Nah, kalau hati kita masih kotor, tidak kita bersihkan, masuk enggak ilmu tadi? Saya kasih contoh. Kalau kita ini datang ke Pak Kepala Sekolah, ke Pak Ustadz. Pak Ustadz punya susu, kita bawa gelas. Pak Ustadz minta susunya. Maka kita ketika bawa gelas, sampai di hadapan Pak Ustadz, bagi susunya. Ketika sampai depan Pak Kepala Sekolah, Pak Ustadz Timawar dilihat gelasnya kotor. Ada bekas laler, ada bekas kopi, ada bekas tanah. Kira-kira Pak Ustadz ini ngasih susunya ke kita nggak? Mau dikasih kita? Apa yang dikatakan Pak Ustadz? Cuci dulu, bersih. Ya, cuci wadahmu, bersihkan. Nanti saya kasih. Betul? Sama. Allah Ta'ala pun begitu. Ya, kalau hati kita, wadah kita ini bersih, Allah akan kasih. Ketika kita meminta, diberi sama Allah. Tapi kalau tidak sombong disimpan, dendam disimpan, iri dengki disimpan, ya, bangga diri disimpan, kira-kira dikasih tidak ilmu sama Allah? Akan diberi. Karena ilmu itu mahal, milik Allah yang berharga. Tidak bisa sembarangan orang ini. Baik, mungkin kalian akan paham secara zahir ilmu, mungkin kalian hafal secara zahir pelajaran, tapi keberkahannya tidak ada. Keberkahannya tidak ada. Maksudnya kebersihan hati itu penting. Nomor satu, cari ilmu, bersihkan hati dulu. Ya, kita bersihkan hati. Kalau orang masak sendiri, dia punya gelas, punya wadah, kotor, tapi dipaksa dimasukkan susu. Bagaimana hasilnya? Susu itu minuman yang paling menyehatkan, kan gitu. Kalau diminum, walaupun sedikit, itu akan berakibat manfaat kesehatan buat yang minum. Tapi kalau susu tadi mau diminum, wadah tempatnya kotor, ada laler, ada tanah, ada debu, kemudian
paksakan susu tadi dimasukkan di wadah yang kotor tadi, diaduk, itu susu yang menyehatkan. Kalau diminum jadi penyakit atau tambah sehat? Makanya banyak orang yang hatinya tidak dibersihkan, dia mencari ilmu, diaduk ilmunya dengan kekotoran hati, maka dia jadi orang yang berpenyakit. Berbahaya orang yang seperti ini, sampai dikatakan oleh Rasulullah, lebih saya takutkan daripada Dajjal. Kenapa? Ulama yang hatinya berpenyakit itu lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal. Kenapa? Bisa menyesatkan, tidak dirinya sendiri, tapi menyesatkan yang lainnya. Oh, bahaya. Orang cari ilmu hatinya tidak bersih, bahaya. Makanya kalian mumpung kalian masih belajar, ayo bersihkan hati. Orang kalau hatinya bersih, nanti Allah yang nipis sedikit diberkahi. Allah yang sedikit kalau diberkahi, manfaat dunia akhirat. Jadi jalan selamat hidupnya kita dunia akhirat, ya. Wa takhalli anil mukhalafat. Dan orang kalau mau cari ilmu itu berusaha untuk membersihkan diri dari pelanggaran. Jangan mengerjakan pelanggaran, melakukan pelanggaran sedangkan kalian mencari ilmu. Diana mana? Kabur ke mall. Ya. Agus mana? Tadi izinnya katanya belajar, terus itu ke internet main PlayStation. Ini mukhalafat. Pencari ilmu tidak boleh seperti ini. Tidak akan berkah ilmu yang dia pelajari. Ya. Allah. Jangan sampai melanggar, bermaksiat. Siapa itu? Si siapa? Lina. Sama siapa? Sama si Marwan. Kenapa? Pacaran. La haula wala quwwata. Gak usah cari ilmu, pulang menikah saja. Ya, daripada ilmunya gak bermanfaat.